فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, termasuk pada ayat yang ke-45 dari surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa katabna 'alaihim fiha, dan telah kami wajibkan atas mereka di dalam Taurat. Fiha hanya kembali kepada Taurat. Dan ini diantara yang Allah Subhanahu wa taala cela orang-orang Yahudi dengannya. Karena kan ini diantara hukum yang mereka selisihi, yaitu tentang masalah qisas. Dan ini ada hukumnya di dalam Taurat. Namun mereka dengan sengaja menyelisihinya dan meninggalkan hukum ini. Kalau kemarin contohnya adalah hukum tentang zina. Kalau ini dalam kasus kejahatan, kriminal. Ini juga di antara hukum yang mereka tinggalkan dan mereka selisihi dari hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat. Sehingga ini masih berlanjut celaan Allah SWT kepada orang-orang Yahudi. Makanya di antaranya Allah sebutkan apa isi dari tersebut. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs, dan telah kami tuliskan untuk mereka di dalam Taurat bahwasanya jiwa itu dibalas dengan jiwa, nyawa dengan nyawa, qisas. Sehingga ada hukum qisas, nyawa dibayar nyawa di dalam kitab Taurat. Sehingga orang-orang ahlul kitab sekarang, Yahudi maupun Nasrani, yang mengingkari penerapan hukuman mati bagi tersangka pembunuhan, ini pada hakikatnya mereka menyelisihi isi kitab mereka sendiri. Bahkan orang-orang Nasrani, dikarenakan kitab mereka Injil itu tidak banyak perubahan yang ada di dalamnya dibandingkan dengan yang ada di dalam Taurat. Karena Injil hanya merupakan penyempurna bagi Taurat. Bagaimana yang disebutkan oleh Allah kemarin, yahkumu bihan nabiyun. Taurat ini digunakan sebagai hukum oleh para nabi yang datang setelah Nabi Musa alaihi salam. Sehingga para nabi-nabi mereka yang mereka akui itu sebagai nabi, mereka menjadikan Taurat sebagai sumber hukumnya. Nah, yang sayangnya ini diikuti oleh orang-orang dari kaum muslimin waliyadzubillah yang mengatakan bahwasanya sudah tidak zamannya lagi
penerapan hukuman mati, bahwasanya penerapan hukuman mati ini adalah kezaliman ataupun hukum barbar yang sudah tidak sesuai lagi dengan zamannya, dan yang lain-lainnya. Padahal secara hukum pidana sekalipun, secara hukum manusia, hukum wad'i, ini masih berlaku di Indonesia, masih sah dan masih berlaku penerapan hukuman mati. Dan boleh jaksa itu sekarang di peradilan itu untuk menuntut terdakwa dengan hukuman mati, boleh. Masalah eksekusinya itu urusan mereka itu. Artinya secara hukum ini masih berlaku. Kita tidak bicara lagi hukum agama. Bahkan secara hukum keduniaan, hukum yang digunakan sekarang, KUHP-nya kita ini yang masih diadopsi dari hukumnya Belanda ini, masih ada hukum untuk apa ini? Hukuman mati. Nah, kok bisa-bisanya ada dari kalangan kaum muslimin yang justru mengingkari penerapan hukuman ini. Sehingga tidak ada alasan sama sekali untuk menolak penerapan kisos. Nah, dengan alasan apapun, mau pakai sisi sudut pandang agama, adapun pakai sudut pandang hukum apa ini? Hukum dunia, hukum wad'i yang mereka buat sendiri. Maaf ini ya. Nah, dan ini adalah bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala nyawa dibayar dengan nyawa dengan terpenuhi syarat-syaratnya, syarat-syaratnya kisos, maka ini adalah bentuk keadilan di dalam Islam. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafs, dan telah kami tuliskan di dalamnya bahwasanya jiwa atau nyawa dibayar dengan nyawa, wal aina bil ain, mata dengan mata, wal anf bil anf, hidung dengan hidung, wal udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga, wasinna bisin, gigi dengan gigi, wal juruha qisas, dan juga luka itu juga di qisas. Nah, faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lah, barang siapa yang bersedekah dengannya, dengan apa yang menjadi haknya, dia sedekahkan, dia lepaskan haknya yang seharusnya dia dapatkan dari pelaku, maka itu adalah kafarahnya. Nah, itu adalah kafarahnya. Itu dianggap sebagai kafarah bagi orang yang menerima kejahatan tersebut. Nah, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Nah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak mau berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia adalah orang yang zalim. Dalam hal ini siapa? Dalam hal ini orang-orang Yahudi yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah SWT terkait dengan masalah kisos. Nah, qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, ini kafaratullah, ini bagi si yang terkena kejahatan, pemaafannya dia itu kepada orang yang melakukan kejahatan itu akan dijadikan oleh Allah sebagai kafarahnya. Dengan sebab dia memaafkan pelaku kejahatan, maka perbuatan dia itu dijadikan oleh Allah SWT sebagai kafarahnya dia. Nah, dan ini pendapatnya aktsarul mufassirin, kebanyakan ahli tafsir. Nah, qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, hadhil ahkamu min jumlatil ahkam allati fit Taurah. Hukum-hukum ini adalah termasuk dari hukum-hukum yang Allah sebutkan di dalam kitab Taurat. Yahkumu bihan nabiyuna alladzina aslamu, yang dijadikan sebagai hukum oleh para nabi yang mana mereka itu telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina hadu, sebagai hukum bagi orang-orang Yahudi. Hadu maknanya apa, murid? Roja'u, orang-orang yang kembali, yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang-orang Yahudi yang dimaksud. Dijadikan sebagai hukum oleh para nabi untuk orang-orang Yahudi. Warabbaniyuna wal ahbaru. Begitu pula dijadikan hukum oleh Rabbaniyun dan juga oleh ahbar, oleh para ulama yang meneruskan para nabi. Mereka semuanya berhukum dengan Taurat. Fa innallaha aujaba alaihim. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka, ini maknanya kataba, aujaba. Maknanya kataba itu aujaba. Allah mewajibkan atas mereka annan nafsa idza kutilat, bahwasanya nyawa jika terbunuh, tuktal bin nafsi, maka dibunuh dengan jiwa, dibunuh dengan nyawa. Nyawa dibalas dengan nyawa. Bisyartil amdi, dengan syarat sengaja. Dengan syarat pembunuhannya dilakukan dengan sengaja. Wal mukafaah. Syarat yang kedua untuk diterapkannya qisas adalah mukafaah, kesetaraan. Kesetaraan yang dimaksud di sini adalah sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam Bulughul Maram. Kesetaraan fiddin wal hurriyah. Ini juga menurut pendapat. Kesetaraan agama. Adapun jika berbeda, maka tidak setara agamanya, maka tidak bisa diterapkan yang namanya qisas. Seorang mukmin membunuh orang kafir, maka ini tidak diterapkan padanya apa? Qisas. Paham ya? Ini tidak diterapkan padanya qisas dengan rincian kafirnya yang sudah lewat kita bahas. Nah, kemudian juga menurut sebagian pendapat yang lain, kesetaraannya juga dari sisi hurriyah, status merdeka atau budak. Menurut sebagian pendapat bahwasanya kalau tuan membunuh budaknya, maka tuannya tidak diqisas. Karena apa? Karena tidak setara. Yang satu budak, yang satu merdeka. Ini yang dimaksud dengan apa? Mukafaah, kesetaraan. Nah, dari sisi apa kesetaraannya? Ad-din wal hurriyah, agama dan kebebasan. Nah, kebebasan ini statusnya merdeka atau budak. Wal aina tuqla'u bil aini, mata itu dicongkel dengan sebab mata. Mata balas mata. Wal udhuna tu'khadhu bil udhuni, telinga diambil dengan sebab telinga. Telinga balas telinga. Wasinna yunza'u bisin, gigi dicabut dengan sebab gigi. Sebagaimana dalam kisah Anas bin Nadhr, Saniyatul Rubaiyah, ketika gigi serinya Rubaiyah itu ingin diqisas karena dia mematahkan gigi seorang budak perempuan atau seorang anak perempuan, yang kemudian Anas bin Nadhr bersumpah bahwasanya giginya Rubaiyah tidak akan diqisas, dan ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sumpah tersebut. Akhirnya keluarga korban memilih untuk memaafkan. Nah, wa mithlu hadhihi, ada wawnya lagi kalian. Wa mislu hadhihi wa ma asbaha. Ada wawnya. Yang pertama ada. Yang kedua enggak ada. Wa mithlu hadha ma asbahaha minal atraf. Nah, ini khabarnya. Wa mithlu hadha wa mithlu hadhihi ma asbahaha minal atraf, dan yang semisal dengan ini apa yang menyerupainya dari anggota tubuh. Ini bukan hanya khusus untuk anggota tubuh yang disebutkan saja yang ada qisas. Tangan misalnya nggak disebut di sini, ada qisasnya? Ada. Kaki misalnya ada. Nah, dari anggota tubuh allati yumkinul iktisas minha, yang mungkin untuk diterapkan padanya qisas biduni haifin, tanpa adanya kezoliman. Ini mungkin untuk diterapkan qisas dengan pas tanpa adanya kezoliman. Biduni haif ay biduni jawr, tanpa ketidakadilan. Wal juruha qisas, dan luka-luka itu diqisas. Wal iktisas, maknanya iktisas adalah an yuf'ala bihi kama fu'ila atau kama fa'ala, dilakukan pada dirinya sebagaimana yang dia lakukan. Sebagaimana yang dia lakukan, maka diperlakukan pada dirinya apa yang dia lakukan kepada orang lain. Itu baru namanya qisas. Faman jaraha ghairahu amdan,
barang siapa yang melukai orang lain dengan sengaja, iqtasa minal jarihi jurhan mithla jurhihi lil majruhi, maka dikisos pelaku dengan luka yang semisal dengan yang dia lakukan kepada korban. Majruh itu korban, orang yang dilukai. Jarih ini pelaku, orang yang melukai, isim fa'il. Maka dikisos pelaku dengan luka seperti yang dia lakukan kepada korban. Haddan wa maudhi'an, ukurannya dan tempatnya 5 cm ya 5 cm, nggak boleh lebih, nggak kurang. Tempatnya juga harus sama, sebelah kanan tangan kanan ya tangan kanan, telinga kiri ya telinga kiri. Tempatnya harus apa? Sama, dan juga apanya? Ukurannya. Ukuran apanya nih? Lukanya. Wa tulan wa ardan, panjangnya dan lebarnya. Wa umqan, dan juga kedalamannya. Diukur. Nah, berapa dalam lukanya? Supaya bisa diterapkan yang namanya kisos. Sehingga berat untuk menerapkan hukum kisos. Makanya penerapan kisos ini hanya bisa dilakukan oleh penguasa, oleh pemerintah. Karena mereka yang memiliki kemampuan untuk menentukan ini semuanya. Kalau diserahkan kepada korban, maka ini dikhawatirkan tidak terjadi yang namanya kisos. Tidak terjadi kesamaan dari sisi batasnya, dari sisi dalamnya, panjangnya, lebarnya, dan seterusnya. Paham ya? Nah, sehingga ini harus benar-benar sama. Sampai sebegininya samanya. Dalamnya, lebarnya, panjangnya, dan seterusnya. Wal yu'lam, maka hendaklah diketahui, anna syar'a man qablana syar'un lana. Ini rumus, ini faedah dalam usul fikih. Bahwasanya syariat orang sebelum kita, umat sebelum kita, itu adalah syariat untuk kita. Malam yarid syar'una bi khilafihi, selama tidak datang dalam syariat kita sesuatu yang menyelisihinya. Sehingga kalau Rasul atau Allah SWT menceritakan syariat orang-orang terdahulu, oh dulu terjadi kayak gini, di kalangan mereka hukumnya kayak gini, maka hukum asalnya itu adalah hukum untuk kita juga, sama. Diceritakan oleh Allah ataupun Rasul untuk kita jadikan sebagai hukum juga. Kecuali kalau dalam syariat kita ada hukum yang menyelisihinya. Nah, ini banyak contohnya nanti. Kan Allah Rasul sering cerita tentang Bani Israel dan yang lain-lainnya. Nah, sehingga ini masalah khilafiyah, dan ini pendapat yang benar, bahwasanya syariat umat sebelum kita, nah, adalah syariat bagi kita juga, selama tidak datang dalam syariat kita perkara yang menyelisihinya. Faman tasaddaqa bihi. Nah, sekarang hukum ini yang ada dalam Taurat ini mencocoki hukum kita tidak? Mencocoki. Ya, kita sudah belajar. Kalaupun kita nggak mempelajarinya, yang kemarin di Bulughul Maram itu bab hukuman had itu, maka hukum ini tetap akan berlaku sampai ada dalil yang menyatakan hukum ini tidak apa? Berlaku. Karena kaidahnya apa? Syariat umat sebelum kita adalah syariat untuk kita juga, selama tidak datang dalam syariat kita perkara yang menyelisihinya. Nah. Faman tasaddaqa bihi, barang siapa yang bersedekah dengannya, aibil kisos, dia sedekahkan kisosnya, artinya tidak dia tuntut dari si pelaku. Barang siapa yang bersedekah dengan kisosnya, fin nafsi, baik terkait dengan nyawa, wa madunaha, atau yang di bawah nyawa, minal atrafi wal juruh, dari anggota tubuh ataupun luka. Luka kan nggak sampai hilang apanya? Anggota tubuh. Atraf ini hilang apanya? Anggota tubuhnya, putus. Kalau juruh ini kan nggak putus. Paham ya? Nah, sekedar luka. Bi'an afa amman jana, dengan cara dia memaafkan dari orang yang melakukan kejahatan, wasabata lahul haqqu qibalahu, dan telah tetap baginya hak dari arahnya, sudah diputuskan memang bersalah, sehingga
korban memiliki apa ini? Hak untuk mendapatkan apa ini? Kisos. Nah, kisosnya ini dia apakan? Dia sedekah. Dia maafkan si pelaku. Fahuwa kafaratun lah. Maka itu akan menjadi kafarah bagi dia. Ai kafarah lil jani. Ini sebagian pendapat. Ini pendapat sebagian para ulama. Ada pendapatnya jumhur, itu pendapat ini kafarahnya bagi al-mujna alaih, bagi korban. Karena dia yang apa ini? Bersedekah. Maka yang dapat balasan pun harusnya siapa? Dia. Paham ya? Ini pendapatnya jumhur ahli tafsir. Barang siapa yang memberikan maaf, yang bersedekah dengan kisosnya tidak dia tuntut, maka itu akan menjadi kafarah bagi siapa ini? Yang memaafkan siapa ini? Korban, bukan siapa? Pelaku. Adapun Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, dan ini juga pendapat sebagian ulama, mereka menganggap bahwasanya yang jadi kafarahnya ini adalah bagi siapa? Si jani, jadi pelaku. Nah, ai kafarah lil jani li'annal adami apa an haqqihi. Ini dari sisi yang lain seperti itu. Dikarenakan seorang anak Adam, ini anak Adam yang tadi, yang korban tadi, telah memaafkan dari haknya. Dia menggugurkan haknya. Wallahu ta'ala ahaqqu wa aula bil afwi an haqqihi. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih pantas lagi untuk memberikan maaf dan menggugurkan haknya. Kalau manusia tadi saja sudah menggugurkan haknya, padahal dia yang dizalimi. Siapa? Korban. Dia saja sudah menggugurkan haknya, sudah memaafkan si pelaku. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih lagi memaafkan siapa ini? Pelaku. Ini sudut pandangnya beliau. Nah. Wa kafaratun aidan 'anil 'afi. Oh, beliau bawa dua-dua. Dan ini juga jadi kafarah bagi al-'afi, bagi orang yang memaafkan, bagi si korban. Nah, sehingga ini kembali kepada dua-dua. Sebenarnya kembali kepada satu saja ini. Sebenarnya ini ihtimal. Nah, karena domirnya cuma berapa ini? Satu. Kalau memang dimaafkan dua-dua, harusnya fahuwa kafaratun lahuma. Ini adalah kafarah bagi mereka berdua, bagi si pelaku dan juga bagi si korban. Sehingga seharusnya sebenarnya ini ditarji, dipilih. Mana yang mendapatkan kafarah dengan sebab adanya sedekah kisos tadi. Nah, pendapat yang lebih mendekati adalah pendapatnya jumhur ahli tafsir. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan domirnya itu kembali kepada siapa? Al-afi, al-mutasaddiq, kepada orang yang bersedekah. Siapa? Korban. Nah, wa kafaratun aidan lil afi, dan juga jadi kafarah bagi orang yang memaafkan korban. Fa innahu kama afa amman jana alaihi au ala man yata'allaqu bihi, dikarenakan dia sebagaimana telah memaafkan dari orang yang melakukan kejahatan kepada dirinya atau atas orang yang terkait dengan kasus tersebut. Fa innallaha ya'fu an zallatihi wa jinayatihi, maka Allah pun membalas kebaikannya dia tadi dengan memaafkan dari ketergelincirannya dan kejahatan-kejahatannya sebagai bentuk al-jaza min jinsil apa? Amal. Dia memaafkan, dia dapat apa ini? Maaf. Adil kan? Ini pendapatnya jumhur ulama, jumhur ahli tafsir. Dia memaafkan pelaku, balasannya dia juga dimaafkan oleh siapa? Allah. Al-jaza min jinsil amal. Balasan yang dia dapatkan sesuai dengan apa? Yang dia lakukan. Maaf, balas apa? Maaf. Nah, ini pendapat yang lebih kuat. Domirnya kembali pada siapa sekarang? Kepada korban. Nah. Sehingga ini secara tidak langsung ini anjuran. Anjuran dan dorongan untuk memberi apa ini? Pengampunan dalam kasus apa ini? Kisos. Nah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak mau berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin. Ini terkait juga ayat yang semalam. Kufur yang tidak sampai kufur. Kufur apa? Asghar. Sehingga ayat ini tidak bisa dijadikan dalil oleh para orang-orang khawarij untuk mengkafirkan pelaku dosa besar, termasuk orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala secara mutlak dikatakan kafir. Nggak bisa. Ini buktinya ada penafsiran langsung dari siapa ini?
dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, turjumanul Quran, ahli tafsirnya Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Kata Ibnu Abbas apa? Kufrun duna kufrin. Kufur yang tidak sampai apa? Kufur. Nah, ya artinya kufur apa? Asghar. Kalaupun mau dibawa kepada kufur akbar, maka lihat konteks ayatnya. Konteks ayatnya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dan juga yang lainnya, ini bercerita tentang orang-orang apa ini? Kafir, yaitu orang-orang apa? Yahudi. Mereka memang menentang langsung hukumnya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Taurat. Yang seperti ini memang pantas dikatakan untuk apa? Kafir. Yang sifatnya, yang sikapnya terhadap hukumnya Allah Subhanahu wa taala sama seperti dengan sikapnya orang Yahudi yang menolak, maka ini pantas untuk dikafirkan. Adapun orang yang masih mengakui hukum Allah Subhanahu wa taala, namun di lapangan dalam prakteknya tidak dia terapkan dengan sebab dunia dan yang lainnya, maka ini tidak masuk dalam konteks ayatnya. Konteks ayatnya tidak tentang siapa ini? Yahudi. Kenapa mereka dikafirkan karena tidak berhukum dengan hukum Allah? Memang mereka menolak hukum Allah yang ada dalam apa ini? Taurat. Makanya mereka rela datang kepada Nabi SAW yang tidak mereka imani sebagai Nabi secara terang-terangan, meskipun dalam hati mereka meyakini itu adalah seorang Nabi, demi mendapatkan hukum yang menyelisih yang berbeda dengan hukum apa ini? Taurat. Yang seperti itu memang dikatakan kafir. Kafir apa ini? Akbar. Keluar dari apa? Keluar dari Islam. Nah, adapun jika tidak sampai seperti itu, maka hukumnya seperti yang disebutkan oleh siapa ini? Ibnu Abbas. Makanya athar Ibnu Abbas ini dibawakan di sini. Di ayat yang menerangkan bahwasanya Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun." Sehingga nggak bisa dipenggal itu saja, karena ayat ini 3. Fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul fasik zalimun, fa ulaika humul fasiqun. Sehingga bukan cuma kafir saja hukumnya. Nah, kufrun duna kufrin. Wa dzulmun duna zulmin. Kezoliman yang bukan kezoliman. Ini kezoliman apa ini? Kecil. Kezoliman bukan kecil, ini artinya lawannya yang enggak sampai kezoliman terbesar. Kezoliman terbesar ini apa? Syirik. Ini kufur, keluar dari apa? Islam. Paham? Jangan dikatakan aduh, syirik zolimnya zolim kecil, ini sepele. Bukan. Kecil karena lawan dari apa ini? Besar itu saja. Nah, wa fiskun duna fisk, dan kefasikan yang tidak sampai kefasikan yang besar. Nah, fahuwa zulmun akbar, dan bisa berubah menjadi kezoliman akbar indastihlalihi, ketika dihalalkan, ketika dianggap halal, diyakini halalnya berhukum dengan selain hukum Allah, maka ini kufurnya kufur apa? Akbar. Zolimnya zolim akbar. Inna syirka la zulmun azim. Wa azimatun kabirah inda fi'lihi ghaira mustahilin lah, dan menjadi dosa besar ketika dilakukan tanpa menghalalkannya. Ini rincian dari beliau, kesimpulan akhir sama seperti yang kemarin beliau sebutkan rinciannya. Fahuwa zulmun akbar inda istihlalih wa azimah wa kabirah inda fi'li ghair mustahilin. Sehingga hukumnya dirinci baina mustahil wa ghair mustahil, baik antara orang yang menganggap halal berhukum dengan selain Allah dengan orang yang masih menganggap haram berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya berbeda. Nah, adapun faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, ya kawan, saya sebutkan beberapa kesimpulan saja. Ayat yang ke-45. Kemarin faedah terakhirnya apa? Faedah yang berikutnya, atau dari ayat ini, faedah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan qisas bagi orang-orang Yahudi di dalam Taurat. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan qisas bagi orang-orang Yahudi di dalam Taurat. Wa ma dzalika faqad khalafa dzalika al-yahud. Begitupun mereka tetap menyelisihi hukum tersebut. Begitupun mereka tetap menyelisihi hukum tersebut. Ini karena konteks ayatnya masih tentang celaan kepada orang-orang Yahudi.
Sehingga tidak hanya cerita tentang keagungan dan kelebihan dari kitab Taurat, tapi kelebihan Taurat ini disebutkan dalam rangka untuk mengejek dan mencela orang-orang apa ini? Yahudi. Diangkat oleh Allah kitabnya, disebutkan isinya, dan disebutkan penyelisihan mereka terhadap isi yang ada di dalamnya. Nah, sehingga faedahnya dua. Isi Tauratnya apa, dan bagaimana penyelisihan orang Yahudi kepada isi kitab mereka sendiri. Nah, faedah yang berikutnya wujubul musawah fil qisas, wajibnya kesetaraan atau kesamaan dalam penerapan kisos, baik terkait nyawa maupun yang di bawah nyawa. Wajibnya sama dalam penerapan kisos, baik terkait dengan nyawa maupun di bawah nyawa. Ya, nyawa harus bayarnya nyawa. Nah, mata dengan mata, telinga dengan telinga, hidung dengan hidung, gigi dengan gigi harus sama. Nggak boleh berbeda. Faedah yang berikutnya, bahwasanya orang merdeka dibunuh dengan sebab orang merdeka, wanita dengan wanita, budak dengan budak. Bahwasanya orang merdeka dibunuh dengan orang merdeka, wanita dengan wanita, budak dengan budak. Karena Allah SWT mengatakan annan nafsa bin nafs, jiwa atau nyawa balas nyawa. Dan ini bil ijma. Yang tiga ini hukumnya bil ijma. Orang merdeka membunuh orang merdeka, kisos, ijma. Wanita membunuh wanita, apa ini? Kisos, bil ijma. Budak membunuh budak, apa ini? Kisos, dengan ijma. Berarti yang selain ini nanti ada apa ini? Khilaf. Merdeka membunuh apa? Budak. Laki-laki membunuh apa ini? Perempuan. Nah, ini ada apa ya berarti? Khilaf. Nah, ini yang disebutkan yang ijma. Nah, ada yang berikutnya, ini rinciannya nanti dirujuk kembali dalam Bulughul Maram ya. Kita di sini hanya membahas tafsirnya saja. Panjang ya, kan bahas tentang fikih. Anjuran untuk memberikan pengampunan dalam kasus kisos. Anjuran dan dorongan untuk memberikan pengampunan dalam kasus kisos. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lah. Ada yang berikutnya, ancaman bagi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancaman bagi orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Ini ayat yang ke-45 tentang sebagian dari isi kitab apa ini? Taurat yang diselisih oleh orang-orang Yahudi, yaitu dalam masalah kisos. Wallahu ta'ala alam bissawab. Adapun ayat yang berikutnya insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.